Baik, saudara sekalian, kita akan membahas tentang sumber daya dan organisasi produksi ekonomi lokal ya. Jadi barangkali Anda nanti akan saya ajak ya membahas tentang apa yang diperlukan dan apa yang harus dijalankan oleh sebuah unit bisnis kecil gitu ya. Karena kita bicara ekonomi lokal biasanya kita bicara ekonomi rakyat, ekonomi skala kecil, small medium enterprise kalau dalam bahasa Inggrisnya, di mana kemudian unit-unit ini menyatukan berbagai macam resources untuk kemudian diorkestrasi, dimainkan gitu ya, untuk kemudian menghasilkan sebuah produk. Ya, produk itu bisa jasa, bisa barang yang kemudian tentu kemudian punya nilai ekonomi, dijual gitu ya, dalam tanda petik dijual atau kemudian diperdagangkan, di mana kemudian menghasilkan uang dan ujungnya adalah kesejahteraan kan gitu ya. Nah, saudara sekalian, sumber daya itu tidak bisa juga jalan sendiri kalau tidak ada manusia yang memadukannya ya. Dan manusia ini biasanya berperan sebagai manajer atau melakukan manajemen atas resources yang ada di depan mereka ya, di depan orang ini. Dan ketika kita bicara manajemen, pengorganisasian, pengelolaan, maka kita bicara tentang bagaimana how to organize resources, kemudian menjadikan sebuah kekuatan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kita bicara organisasi produksi ya. Nah, saudara sekalian, saya ingin mendeklar sedikit atau mendeskripsikan sedikit tentang apa yang ingin dicapai oleh perkuliahan ini ya. Jadi setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami apa dan bagaimana sumber daya ekonomi lokal itu ya. Nanti ada berbagai macam jenis sumber daya ekonomi dan mau tidak mau harus Anda hafalkan, dan tentu tidak harus juga dihafalkan mati ya, ibarat kata per kata ya. Saya ingin Anda memahami sehingga secara otomatis setelah memahami maka Anda akan menghafal gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu mengenali tantangan-tantangan dalam pengembangan unit-unit bisnis itu ya. Unit-unit bisnis yang tadi saya katakan. Kemudian melalui mazhab apa? Nah, ini mazhab. Mazhab itu bahasa Arab ini ya, bahasa Indonesianya ya perspektif lah ya, bahasa Inggris itu perspektif ya. Mazhab itu bahasa Indonesianya apa ya? Cara pandang ya, cara pandang. Oke. Atau pendekatan pengembangan bisnis ekonomi lokal. Jadi nanti kita akan perkenalan dengan beberapa cara pandang ya. Cara pandang, perspektif, mazhab kalau bahasa Inggrisnya school of thought gitu ya. Kita bicara yang enteng-enteng saja, cara pandang atau mazhab. Mazhab mungkin Anda tahu semua lah ya. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu memahami pola-pola organisasi produksi di dalam pengembangan ekonomi lokal ya. Jadi ada berbagai pola, dan biasanya di pedesaan bagi nanti Anda yang menginginkan menulis skripsi atau meneliti tentang pengembangan ekonomi di pedesaan, Anda akan menemui betapa banyak sekali pola pengorganisasian bisnis kecil itu ya. Jadi mereka sangat smart dan mereka melakukan segala macam cara untuk survive. Yang keempat, setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu memberikan solusi. Nah, ya ujung dari kuliah ini, karena Anda nanti adalah seorang development planners ya, para perencana pembangunan, para pemberdaya masyarakat level management ya, jadi manajemen of community development, maka Anda diharapkan bisa mendatangkan solusi. Jika menghadapi tantangan seperti ini bagi unit bisnis skala kecil, maka apa yang harus dilakukan? Kira-kira gitulah solusi itu ya. Jadi kalau ada tantangan ini apa
solusinya. Kalau ada tantangan itu apa solusinya atau jalan keluarnya. Ya, jadi solusi dari berbagai tantangan pengembangan ekonomi lokal ya melalui inisiatif-inisiatif yang kreatif dan inovatif. Ya. Nanti akan saya tunjukkan, saya membimbing beberapa mahasiswa, ya ini supaya Anda tahu, sudah lulus beberapa ya. Di masa pandemi itu saya punya anak bimbing ada 5 yang sekarang saya bimbing. Semuanya menggunakan pendekatan ekonomi lokal ya. Satu itu Saudari Nirmala Kotrunida itu meneliti pengembangan industri emping skala kecil rumah tangga di Pandeglang. Ya, supaya Anda tahu, industri emping di Pandeglang itu skalanya kecil-kecil tapi banyak dan empingnya enak sampai ke Jakarta itu emping Pandeglang itu ya. Nah, bagaimana kemudian mereka mengorganisasikan bisnis-bisnis kecil itu menghadapi tekanan pandemi ya, PPKM, PSBB yang begitu menghimpit dan tetapi mereka survive gitu. Satu bimbingan saya yang lain itu Saudara Gamal, ini sudah barusan lulus ya. Itu meneliti tentang pengembangan industri kulit skala kecil menengah di Garut ya. Bagi Anda yang orang Garut tentu tahu daerah Sukaregang itu sangat terkenal ya, pembuatan jaket, pembuatan dompet dari kulit ya. Dan itu sampai ke Jakarta, sampai diekspor ya produknya. Di masa pandemi mereka mengalami kesulitan di tahun 2020, 3 bulan pertama mungkin kolaps, tapi kemudian dia menggeliat kembali dan sekarang survive gitu. Dan bagaimana mereka survive, bagaimana mereka mengorganisasikan diri mereka itu diteliti ya dan sudah menghasilkan skripsi. Kemudian satu lagi meneliti pedagang perempuan ya di Queen Alala ini Saudari Dea Dasa Cendekia ini bimbingan saya meneliti pedagang perempuan yang berdagang di perahu ya. Kalau Anda tahu di Banjarmasin, Anda klik di Google ya, Queen Alala itu khas itu dan itu menjadi objek pariwisata juga ya. Di pagi hari sampai menjelang siang para perempuan itu berdagang sayur mayur dan sebagainya menggunakan perahu-perahu kecil gitu. Dan mereka beroperasi berdagang di Sungai Barito. Nah, itu diteliti oleh Saudari Dea dan menghasilkan penelitian yang menarik ya. Ternyata pedagang perempuan itu jauh lebih resilient daripada pedagang laki-laki yang ada di tempat yang sama. Nah, jadi ini saya kira contoh betapa ekonomi kecil ini sangat menarik dan sangat mendukung kesejahteraan lokal. Karena supaya Anda tahu 75% tenaga kerja di Indonesia itu didukung oleh UKM skala kecil ini ya. Dan tadi dua lagi yang mahasiswa saya meneliti masih jalan ini tentang pedagang kaki lima street food di Bogor dan satu lagi meneliti tentang petani bawang merah skala kecil ya di Nganjuk ini. Jadi itu yang sedang jalan, tapi nanti kita akan cerita, mungkin nanti Anda bisa baca di jurnalnya yang dihasilkan oleh para mahasiswa IPB atau Departemen SKPM IPB itu. Sekalian beberapa buku ini Anda boleh download di internet, banyak tersedia ya. Jadi Anda biasa mencari di internet ada ya. Tetapi sekedar untuk pengetahuan saja ya. Saya kira jauh lebih banyak dari sekedar 4 buku ini untuk membahas tentang apa itu ekonomi lokal skala kecil ya. Buku pertama tentang local economic development and the environment, itu kemudian buku kedua tentang the theory and practice of local governance and economic development. Nah, kemudian buku ketiga ini yang menarik, ini buku yang warnanya merah ini, Small Farmers Big Business. Ini bukunya tipis, mungkin sudah nggak tersedia lagi di pasaran, di IPB juga mungkin tidak ada ya. Saya punya kopinya, itu pun juga scan dari buku ini. Tapi buku ini saya punya satu aslinya ya. Buku ini menarik karena dia membahas tentang bagaimana integrasi antara bisnis skala kecil dan bisnis besar.
Jadi bagaimana bisnis besar membantu bisnis kecil agar tertolong. Di sisi yang lain, bagaimana bisnis besar agar bisa hidup, tetapi juga didukung oleh bisnis skala kecil. Dan di Indonesia banyak sekali model-model seperti itu. Nanti kita lihat di belakang ya, maaf di depan ya, di slide selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah buku yang warna kuning ini, di Informal Economy, supaya Anda tahu bahwa ekonomi perkotaan di Bogor, ya Anda lihat di Jakarta, kehidupan perekonomian sektor informal itu menentukan denyut perekonomian kota ya. Supaya Anda tahu kalau Anda pergi ke Jakarta, pusat kota Jakarta di Jalan MH Tamrin, Jalan Sudirman, Jalan Kuningan, Rasuna Said itu ya, itu dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya itu berapa banyak pegawai berdasi yang bekerja di gedung-gedung bertingkat tinggi itu. Lalu Anda mungkin bertanya, pada jam makan siang itu mereka makannya di mana? Apakah mereka bekal gitu ya? Atau mereka semua pergi ke restoran mewah? Atau mereka semua pergi ke restoran fast food siap saji gitu ya? Mungkinkah ribuan orang, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang itu mengarus ke restoran-restoran siap saji yang jumlahnya tidak juga banyak gitu ya di sembarang tempat. Kalau Anda lihat di bawah gedung-gedung bertingkat tinggi di Jakarta itu ternyata di sana banyak sekali fast food ala kaki lima ya, fast food ala kaki lima yang kita sebut sebagai warung tenda ya. Di situ ada pecel lele, soto Lamongan, ya, nasi rendang dan sebagainya lah ya. Di mana para pegawai yang bekerja di gedung-gedung tinggi yang berdasi itu ternyata makannya di warung-warung kaki lima, ya termasuk warung Tegal. Nah, itu fenomena informal economy ya. Nah, ini satu mahasiswa saya sedang meneliti bagaimana mereka bertahan. Ini sedang meneliti tidak jauh dari kampus itu ada informal economy untuk street food yang skalanya menengah dan skalanya kecil. Yang skalanya kecil itu yang didorong itu ya, bakso, mie ayam yang pakai gerobak dorongan itu yang keliling dari rumah ke rumah. Kemudian ada juga yang modelnya stay ya, seperti pecel lele, kemudian soto Lamongan ya, nasi Padang ya. Nah, itu stay. Nah, itu diteliti ya bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berbisnis, berkembang dan seterusnya. Ini bagian dari studi informal ekonomi ya, dan Anda boleh baca buku ini kalau mau. Tapi kalaupun tidak juga banyak buku yang berbahasa Indonesia juga banyak. Nah, sekalian saya masuk ke isu pertama tentang memahami apa dan bagaimana sumber daya ekonomi lokal dalam konteks pengembangan ekonomi lokal. Jadi sebelum nanti kita bicara pengorganisasiannya, kita bicara unit-unit bisnis dari ekonomi lokal itu sesungguhnya ditopang oleh apa, ya gitu ya. Nah, saya ingin memberikan dulu gambar ini supaya Anda punya impresi tentang apa itu ekonomi lokal atau ekonomi skala kecil atau ekonomi informal ya. Yang saya kira tidak perlu saya detailkan, Anda semua sudah bisa melihat. Anda keluar rumah sebentar, Anda bisa mendapati warung-warung seperti ini ya. Yang pertama ini contoh adalah warung soto ayam Lamongan ya. Supaya Anda tahu bahwa warung soto ayam Lamongan ini menyebar di seluruh Indonesia ya. Saya pernah dapati di perbatasan Indonesia dengan Malaysia itu di di Kabupaten Nunukan ya, di Pulau Sebatik itu ternyata ada warung Lamongan ini berderet-deret ya. Jadi artinya mereka sampai ke ujung utara Indonesia ya. Terus saya pergi ke ujung timur di perbatasan Kabupaten Belu itu NTT, perbatasan dengan Timor Leste ya. Ternyata warung soto Lamongan juga ada di sana ya. Orang Lamongan juga yang berjualan. Jadi di ujung utara ada, di ujung timur ada ya. Di Papua saya juga dapati ya warung soto ayam Lamongan. Di ujung barat di Aceh, Banda Aceh
Anda dapati warung soto Lamongan. Jadi ini luar biasa ekspansinya kemana-mana. Ya, barangkali kalau Anda pergi ke Kabupaten Lamongan, orang-orang Lamongan kalau hari-hari begini kosong gitu karena mereka menyebar ke seluruh Indonesia ya. Jualan soto ayam dan nasi uduk Lamongan ini. Kemudian ini tadi sentra industri kulit Sukaregang di Garut yang saya bahas tadi. Kemudian warteg ya, ini warteg ini ada di sembarang tempat. Dan supaya Anda tahu ya, ini murah meriah ya, dengan nasi, dengan lauk pauk, telur, tempe gitu, dan seterusnya mungkin dengan Rp12.000 sudah pakai sayur, pakai kerupuk, sudah kenyang gitu ya, sangat mengenyangkan. Dan yang mengkonsumsi makanan ini bukan hanya abang beca atau sopir angkot ya, ya bahkan kadang saya pun juga nongkrong di sini ya. Jadi kalau Anda lihat ya, bahkan menteri gitu ya suka nongkrong juga di warteg ya. Bukan karena murah, tapi karena memang enak gitu ya. Ya, tapi memang murah juga ya, di sini murah. Dan sekarang warteg-warteg banyak yang bersih, mereka dibina oleh dinas dari Pemda, bagaimana cara mencuci air, bagaimana menyediakan air untuk minum, air bersih dan seterusnya ya. Jadi ini higienis ya, to some extent higienis ya. Kemudian ekonomi lokal yang lain adalah kalau Anda pergi ke pasar-pasar tradisional, Anda lihat bapak atau ibu pedagang sayur mayur, ini ekonomi lokal juga. Juga industri tenun di mana-mana ini, misalnya di NTB, lalu industri keramik. Kalau di Jawa Barat ini di Purwakarta itu ya, kemudian kalau di DIY itu di Kasongan ya. Kemudian di beberapa tempat yang lain juga berlangsung perekonomian keramik ini ya. Nah, saudara sekalian, ini adalah wujud dari bisnis-bisnis kecil yang menopang perekonomian rakyat Indonesia. Dan mereka setiap hari berkutat, survive dan menghasilkan perekonomian yang tidak bisa dipungkiri besar sekali ya. Kontribusi mereka besar sekali. Nah, lalu bagaimana sumber daya ekonomi ini dipahami? Ya, saudara sekalian, gambar ini mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk menyederhanakan sumber daya itu hanya dua saja ya. Yang kuning ini ya, human resources ya. Human resources itu manusia ya. Kemudian non human resources. Jadi ketika kita menjalankan tadi warteg, kemudian warung sayur mayur atau apapun tadi yang kita bahas, itu sumber daya hanya dua ini aja, ya, human resources dan non human resources. Nah, di dalam kompleks human resources itu ada tenaga kerja, tentunya tenaga kerja kasar yang sifatnya mengandalkan otot, ya. Ada juga tenaga kerja yang mengandalkan keterampilan dan pengetahuan, ya, keterampilan dan pengetahuan. Ini biasanya adalah satu level di atas yang tenaga kerja menggunakan energi otot ya. Nah, kalau di bisnis makanan misalnya yang di soto Lamongan itu mungkin yang keterampilannya orang yang memasak ya, meracik bumbu dan sebagainya, ini keterampilannya. Tapi orang yang menggoreng, menyajikan makanan itu mungkin adalah manual laborers yang di atas ini. Nah, kemudian ada yang agak lebih tinggi lagi adalah manajemen ya. Manajemen ya, supaya Anda tahu kalau Anda lihat di beberapa bisnis kecil tapi yang sudah mulai mapan itu ada yang mengontrol gitu ya. Biasanya dia juga memegang kasir untuk menerima pembayaran, juga mengembalikan uang kembalian dan sebagainya. Ini mungkin sudah levelnya sudah agak tinggi, yaitu manajemen. Di atas itu ada entrepreneurship ya. Ini biasanya adalah orang yang memberikan inspirasi dan membangun pertama kali bisnis itu ya. Jadi ini entrepreneur ya. Kalau Anda lihat bebek Slamet misalnya ya, siapa yang belum pernah makan bebek Slamet itu? Pak Slamet itu orang biasa sekali ya, bahkan mungkin pendidikannya pun tidak setinggi Anda gitu ya. Tetapi betapa yang namanya bebek Slamet itu ya, ini saya coba ada nggak fotonya Pak bebek Slamet ya.
ada di tempat lain ya. Saya di sini nggak ada ya. Tapi saya kira Anda tahu Bebek Slamet ya. Itu ada di seluruh Indonesia itu ya, hampir di setiap kota besar itu ada Bebek Slamet ya. Setahu saya di Jawa Barat ini, di Jabodetabek itu pasti ya, kemudian di Bandung, di Cirebon gitu ya. Pokoknya di kota-kota besar di Jawa Barat ini ada. Di Jawa Tengah jangan ditanya, sudah pastilah itu di kota-kota seperti Solo, Semarang ya, Tegal dan kota-kota besar lainnya, Jogja gitu ya, ada Bebek Slamet. Ini adalah bagian dari entrepreneurship yang luar biasa, karena dari seorang Pak Slamet yang hanya tadinya jualan bebek bakar kecil atau bebek goreng kecil, sekarang menyebar ke seluruh Indonesia. Mungkin dia menyaingi McD ya, seperti Kentucky Fried Chicken itu, outletnya Bebek Slamet ini jauh lebih banyak ya. Di Bogor ini saya sudah temukan Bebek Slamet ini lebih dari 7 outlet kalau nggak salah, lebih dari 7 ya, dibandingkan Kentucky Fried Chicken yang ada di Bogor. Kentucky Fried Chicken di Bogor nggak lebih dari 7 gitu. Jadi Bebek Slamet lebih unggul daripada Kentucky Fried Chicken gitu ya. Ini guyonnya gitu ya. Nah, baik. Apa itu non-human resources ya? Non-human resources itu terdiri dari paling tidak 4 ini ya, yaitu natural resources atau biasanya tanah. Jadi kalau Anda tadi misalnya salah satu mahasiswa saya meneliti tentang usaha kecil, bisnis small farming untuk bawang merah, itu berarti tanah menjadi penting ya. Dan jenis tanah itu juga tidak asal tanah ya. Jadi macam-macam ya. Tanah sawah beda dengan tanah kebun, beda lagi tanah untuk tambak gitu ya. Dan seterusnya. Yang berikutnya adalah capital atau building, bangunan atau mesin, itu satu kompleks ya, satu grup lah atau satu jenis ya. Jadi seperti warung Tegal tadi itu punya capital dia, paling tidak piring, kemudian gelas ya, penggorengan itu capital itu ya. Building dia, bentuk warungnya itu building. Mesin, mungkin dia punya mesin untuk paling tidak mesin sederhana untuk bikin kopi atau mesin sederhana untuk bikin jus gitu ya, itu mesinnya. Atau sepeda motor yang dipakai untuk belanja, beli bahan baku ya, sayur mayur dan sebagainya, itu mesinnya. Kemudian finansial atau dana. Dana ini menjadi persoalan di ekonomi lokal skala kecil ya, UKM itu, karena biasanya mereka tidak memiliki memiliki basis ekonomi yang kuat, basis modal yang kuat, sehingga kemudian sering mereka terjebak oleh rentenir ya misalnya ya. Tetapi rentenir itu jauh lebih baik daripada kalau mereka tidak punya dana kan gitu ya. Dan supaya nanti Anda tahu bahwa di pedesaan ternyata rentenir ini sahabatnya para UKM kecil ini ya, karena biasanya UKM skala kecil ini mereka tidak pede untuk pergi ke bank ya, bank BNI, bank BRI, bank BCA atau pokoknya bank-bank yang ada lah ya. Karena biasanya bank itu kan gedungnya bagus ya, ber-AC, para karyawannya cantik dan ganteng, rapi ya, satpamnya pun tegap-tegap gitu ya. Nah, mereka nggak punya keberanian untuk masuk ke dalam ruangan yang ber-AC, lantainya marmer gitu ya kira-kira ya. Sementara para pedagang ini kan pakai sendal jepit gitu ya, kemudian bajunya lusuh dan ya mereka sangat inferior lah begitu ya. Tetapi mereka ini orang-orang yang struggle ya. Jadi dana itu biasanya dipenuhi dari sumber sendiri dan dari tadi sumber-sumber informal institution ya. Jadi seperti para pengelepas uang atau juga barangkali koperasi, tapi tidak banyak sebetulnya kalau koperasi, karena kita juga sedang berjuang untuk menegakkan koperasi di berbagai daerah pedesaan ya, belum banyak. Tapi kalau rentenir atau pelepas uang itu pasti ada itu di setiap desa. Kemudian teknologi ya.
sesederhana apapun, katakanlah itu apa namanya tadi ya, soto Lamongan itu pakai teknologi juga ya, paling tidak apa penggorengannya dia menggunakan api dari gas gitu ya, bukan api dari kayu bakar ya. Di masa lalu pakai kayu bakar kan. Nah, sekarang menggunakan gas ya, sehingga ada kompor gas. Kemudian menanak nasi itu pakai rice cooker ya, kalau Anda lihat itu ya, bukan menggunakan model zaman dulu ya, loyang yang besar gitu, tidak. Jadi sekarang sudah ada teknologi walaupun sederhana. Jadi teknologinya sederhana, dana juga tidak banyak, kemudian mesin mungkin juga sederhana, terbatas ya. Dan tanah tidak besar ya. UKM atau bisnis kecil ini biasanya kalaupun kita bicara tanah, kalau kita bicara petani kecil ya tidak sampai 1 hektar gitu ya. Itu kalau di Jawa. Kalau di luar Jawa mungkin 2 hektar itu, kalau di Jawa 2 hektar luas ya. Kalau di luar Jawa 2 hektar itu sempit ya. Jadi skalanya memang sangat kecil gitu ya, tetapi mereka menghidupi. Dan jutaan manusia, bukan jutaan lagi, puluhan juta dan ratusan juta barangkali jiwa dihidupkan, menghidupi diri dari apa yang kita sebut sebagai bisnis skala kecil ini. Dan saudara sekalian, apa yang diproduksi adalah goods and services. Jadi selalu dia ada 2 yang dihasilkan ya, yaitu barang atau jasa. Ya, kalau barang itu tadi ya, misalnya industri keramik ya di Kasongan ya, di Pleret di Purwakarta itu hasilnya adalah keramik yang kemudian menjadi pajangan, menjadi aksesori, menjadi hiasan di rumah-rumah mewah, di hotel dan sebagainya. Itu goods ya, artinya barang. Atau services ya, services. Apa contoh services ya paling mudah? Paling mudah adalah tukang ojek ya. Jadi tukang ojek itu adalah bisnis kecil itu ya. Dia self-employed ya namanya. Dia memperkerjakan dirinya sendiri menggunakan aplikasi tentunya ya. Ada Gojek, ada Grab, ada apa lagi gitu ya. Tetapi itu adalah bentuk dari usaha kecil. Dirinya itu usaha kecil ya, walaupun kemudian dia terintegrasi dengan aplikasi menjadi bisnis besar namanya Gojek atau Grab ya. Nah, tapi ada juga ya bisnis kecil yang tidak terintegrasi dengan aplikasi besar itu ya, tukang ojek pangkalan itu ya yang biasanya, atau pengemudi angkot ya, sopir angkot ya, itu biasanya produknya adalah services ya, jasa. Baik, saya lanjutkan ya. Saudara sekalian, jadi bagaimana kemudian resources itu dimanfaatkan, kemudian diorganize untuk kemudian menghasilkan sebuah barang atau jasa ya. Ini adalah gambaran secara visual bagaimana tenaga kerja kasar, tenaga kerja berketerampilan, kemudian manajemen dan entrepreneur, kemudian ada sumber daya alam, kemudian ada modal mesin, ya, kemudian uang, kemudian teknologi, ya. Supaya Anda tahu sekarang banyak sekali bisnis-bisnis kecil yang sudah masuk ke startup, ya. Saya meneliti, bukan meneliti, saya mendapati UKM Pindang. Pindang itu di daerah Blora, daerah Kudus, Rembang itu ya. Itu banyak sekali pengrajin ikan pindang. Ikan pindang itu seperti bandeng pindang itu ya, diolah lalu diasinkan atau gimana. Nah, itu dulu sebelum ada startup bisnis, mereka menjualnya secara manual dan secara tradisional. Karena tradisional manual, jangkauannya hanya sekitar kota-kota setempat ya. Tetapi sekarang supaya dan Anda sendiri mungkin juga mengalami, segala sesuatu bisa kita beli melalui gadget Anda ya, masuk ke
startup bisnis. Jadi membeli ikan pindang dari daerah Blora, Rembang, Kudus sana, itu tinggal pencet-pencet di gadget, lalu sehari 2 hari kemudian tiba di rumah ya, menggunakan jasa pengiriman. Jadi ini adalah penggunaan teknologi. Dan saudara sekalian, nanti kalau Anda mau melakukan penelitian menggunakan isu ekonomi lokal ini ya, banyak sekali bisnis kecil sekarang ini yang masuk ke dalam startup ya. Dan kalau Anda buka misalnya bukalapak.com ya, misalnya itu banyak sekali orang jualan di situ ya, bukalapak.com. Jualan kecil-kecil, skalanya juga tidak banyak, terbatas dan saling jual beli di situ. Jadi ini bagian dari betapa bahwa ekonomi lokal sekarang itu menjadi go interlokal gitu ya. Interlokal dalam arti bukan kayak bertelepon antar kota, tapi bisnis ini bisa dijual dan dibeli tidak oleh orang-orang yang satu kota ya, tapi lain kota. Bahkan melintas ke antar pulau ya, bisa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, betapa hebatnya sebetulnya ingin saya katakan ekonomi lokal skala kecil ini. Nah, bagaimana caranya sekarang sumber daya manusia dan sumber daya bukan manusia tadi digunakan untuk ujungnya itu adalah bisnis itu adalah kesejahteraan ya. Jadi betapa pandemi yang sekarang sedang melanda Indonesia dan dunia tentunya itu menghempaskan industri-industri bisnis-bisnis skala besar. Supaya Anda tahu misalnya perusahaan pesawat terbang atau juga maskapai penerbangan ini banyak sekali yang bangkrut ya, bangkrut karena apa? Karena tidak ada orang bepergian atau terbatasi jumlah penumpangnya sehingga perusahaan-perusahaan itu terpaksa gulung tikar atau paling tidak bisa berkembang atau stop atau apa ya. Tapi industri skala kecil atau bisnis usaha skala kecil mereka ulet sekali dan ya mungkin terhempas sebentar gitu ya, tapi kemudian tumbuh lagi dan berwujud yang lain gitu ya. Tadinya jualan mungkin apa gitu ya, sekarang dia jualan apa yang lain gitu, atau tadinya jualan kemudian karena jualannya tutup nggak ada yang beli lalu dia jadi tukang ojek ya. Nah, tukang ojek mungkin kurang nanti jadi sopir angkot ya. Sopir angkot tidak menguntungkan mungkin dia pergi jadi casual worker, tukang bikin tembok atau apa. Jadi secara karakteristik bisnis skala kecil ini biasanya liat dan cair gitu ya. Dan itulah bagaimana mereka bertahan hidup ya. Beda dengan bisnis skala besar ya, dia sangat tidak mobile dan tidak fleksibel. Ya. Jadi saudara sekalian, ketahanan bisnis unit bisnis skala kecil ini menghadapi banyak tekanan. Ini saya contohkan 2 tekanan saya. Tekanan yang pertama adalah turbulensi ekonomi seperti sekarang ini karena ekonomi makro sedang krisis gara-gara COVID ya. Seluruh dunia ya, karena kenapa kok turbulen Pak? Ya karena semua orang disuruh di rumah supaya tidak terinfeksi, supaya tidak menjadi korban. Kemudian pabrik mengurangi produksinya karena orang pada berada di rumah, kantor-kantor juga mengurangi kegiatannya karena orang berada di rumah. Ya. Sehingga kemudian penjualan menyusut, skala ekonomi menyusut dan semuanya. Jadi semua menyusut. Jadi ada resesi ya, sekarang ini ada gelombang resesi di seluruh dunia. Kemudian tantangan kedua barangkali ada hentakan-hentakan ekonomi makro ya, karena kebijakan. Misalnya pajak yang meningkat, atau adanya bunga bank yang meningkat ya. Itu semua akan mempengaruhi bagaimana bisnis kecil ini berjalan ya. Bisa sempoyongan atau bisa agak limbung sedikit ya, tapi biasanya mereka kemudian cepat menyesuaikan diri dan stabil kembali ya.
Menggunakan apa? Menggunakan human resources dan menggunakan non-human resources. Nah, ini studi-studi tentang stability of economy, resiliency, ini masuk di sini ya. Jadi business resiliency itu masuk di sini. Dan tujuan dari produksi mereka atau tujuan dari ekonomi mereka sebetulnya sederhana, yaitu survive, ya, survival, bertahan hidup. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan adalah prosperity, ya, kesejahteraan. Kalau Anda lihat para pengusaha warteg itu mungkin kelihatannya kumuh ya di Bogor, di Jakarta gitu ya. Tapi jangan dilihat di Bogor, di Jakartanya, Anda harus pergi ke Tegal ya, pergi ke desa-desa di mana penduduknya kebanyakan adalah pengusaha warteg di Jakarta, di Bogor, di Tangerang, Bekasi, di Bandung, ya, di Surabaya dan sebagainya. Anda akan terhenyak dengan kesejahteraan mereka ya. Ya, mobil itu biasa saja di sana. Ya. Dan itu adalah buah dari kerja keras yang luar biasa, buah dari manajemen resources yang terbatas tadi, tapi kemudian bisa dimainkan untuk kemudian berkembang. Ya. Nah, so sekalian, kalau kita bicara tentang keadaan existing pada hari ini dan melihat bagaimana tantangan sumber daya ekonomi pada unit-unit bisnis skala kecil, maka nanti kalau Anda mau melakukan penelitian ya, saya kira banyak mahasiswa KPM ini yang meneliti tentang UKM ini ya. Apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh mereka gitu. Nah, ini adalah tantangan-tantangannya ya. Jadi supaya Anda tahu ya betapa bisnis kecil yang Anda lihat di pinggir jalan ya, sektor informal itu kelihatannya orangnya tenang-tenang saja, bahkan mereka wajahnya ceria gitu. Tetapi sesungguhnya di balik itu satu gepok masalah ya, satu gugusan masalah setiap hari menghampiri mereka ya. Apa Pak contohnya? Mungkin Anda bertanya, ini contohnya ya. Manual laborers itu tenaga kerja fisik manual itu memang tersedia melimpah ya. Tetapi kalau kita lihat mereka sebetulnya pendidikannya tidak memadai ya. Dan karena persoalan pendidikan juga kemudian sering mereka mengalami kesulitan untuk cepat merespons perkembangan-perkembangan yang ada di depannya. Bahkan mereka sebetulnya cenderung sebagai safety players ya. Jadi artinya, saya begini aja Pak, jualan tahu goreng misalnya. Saya punya langganan tahu goreng itu sejak zaman mahasiswa sampai sekarang, ya turun-temurun jualan tahu goreng ya di ujung jalan di Bogor Baru, di Bogor itu. Orang Cirebon itu ya. Kenapa? Karena ya mereka merasa sudahlah dengan seperti ini saya sudah hidup ya. Biar saja nanti anak saya melanjutkan bisnis ini, toh nanti juga hidup juga gitu ya. Kekayaan yang berlimpah-limpah itu bukan bagian tujuan mereka. Ya, jadi memang keterampilannya hanya itu gitu ya, keterampilannya hanya itu. Ya. Nah kecuali beberapa ada nanti Anda bisa melihat petani skala kecil kelapa sawit ya. Ini agak berbeda dia. Memang dia bersawit, kemudian dia tidak mengendaki anaknya hidup di sawit karena walaupun menjanjikan Pak, tapi ini kerja ini capek berat ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kata mereka, saya harus menyekolahkan anak-anak saya ini menjadi orang-orang yang hebat. Jadi kalau Anda pergi ke perkebunan sawit skala kecil ya, yang 2 hektaran, 3 hektaran gitu di luar Jawa, itu biasanya anak-anaknya itu dikirim ke Jawa, ada yang jadi dokter, sekolah di UNER ya. Saya punya banyak kesempatan berjumpa dengan mereka ini. Ada yang lulusan dari UNER jadi dokter, ada yang lulus insinyur ya. Bahkan di IPB ini banyak juga ya, yang orang tuanya adalah petani kelapa sawit ya. Kemudian lulus dari IPB. Setelah lulus dari IPB mereka nggak kembali jadi petani sawit, tapi berada di Jakarta jadi karyawan sebuah konsultan dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian dari karakter
unit bisnis yang berbeda-beda tadi ya. Baik, kemudian yang kedua keterampilan dan pengetahuan ya. Keterampilan dan pengetahuan itu terbatas ya karena derajat pendidikan dan ini satu hal ya, pelatihan itu kurang ya. Jadi nanti kalau Anda sampai pada semester berapa itu 6 ya, 5 6 Anda nanti KKNT ya. Lakukanlah pelatihan-pelatihan ya. Apapun pelatihan pada bisnis-bisnis kecil ini mereka sangat membutuhkan. Supaya Anda tahu ya bahwa banyak industri keramik misalnya di Pleret itu. Awalnya itu mereka adalah pengusaha keramik yang sangat tradisional, menghasilkan keramik itu hanya untuk di zaman dulu itu anglo ya bahasa Jawanya itu. Alat perapian untuk memasak, menanak nasi itu. Setelah kemudian datang sentuhan dari perguruan tinggi di Jawa Barat ini, itu sejarahnya ya. Kemudian desain dikembangkan dan seterusnya. Maka kemudian industri keramik di Pleret itu dia shifting, dia berubah. Dari desain-desainnya menjadi kontemporer, kemudian segmen pasar yang kemudian dimasuki oleh bisnis keramik di Pleret di Purwakarta itu tidak lagi urusan dapur, urusan menanak nasi atau untuk membakar ayam atau apa, tidak, tapi keramik untuk aksesori di hotel, kemudian di bandara, di rumah-rumah, terutama rumah-rumah yang bagus ya. Dan Anda silakan pergi ke Pleret atau Kasongan juga demikian ya. Kasongan itu juga sudah memenuhi segmen pasar yang art gitu ya, art market ya, bukan lagi rumah tangga untuk urusan dapur tadi. Jadi ini adalah sentuhan keterampilan. Betapa hebatnya sentuhan keterampilan, desain dan sebagainya bisa kemudian meningkatkan dan memperluas skop pasar dari bisnis skala kecil itu. Yang ketiga manajemen. Nah, ini manajemen ini juga persoalan besar itu ya. Di bisnis kecil itu biasanya pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia itu campur-campur ya. Ya lihatlah tukang mie ayam itu ya, dia belanja, ya dia memasak, ya dia melayani, ya dia yang melayani pembayaran, kemudian menukar uang, menggeret gerobaknya dan seterusnya ya. Jadi semuanya serba dilakukan oleh seorang diri, bahkan mungkin bersama istrinya atau anaknya gitu ya. Jadi manajemen itu menjadi persoalan besar memang, dan memang bisnis ini kecil dan spesialisasi, diversifikasi pekerjaan itu tidak begitu nyata ya, tidak begitu penting ya. Tetapi tadi dia masih campur-campur biasanya. Warteg juga gitu ya. Ada pembagian kerja ya sedikit tapi tidak terlalu rumit ya. Beda dengan Anda melihat perusahaan besar ya, pabrik mobil, karyawannya 10.000 atau 30.000, di situ spesialisasi, shift kerja sangat ketat ya. Sangat ketat dan sangat rinci siapa melakukan apa. Kemudian kewirausahaan ya, ini juga menjadi persoalan ya. Saya tadi katakan bahwa tujuan mereka itu yang penting bertahan hidup. Sehingga kemudian mereka tidak berani untuk melakukan inovasi, pergi ke suatu tempat yang lain, men-challenge bisnis yang lain. Tidak, mereka ya tadi, ya contohnya sejak kakek, anaknya, kemudian cucunya jualan tahu berontak itu sampai sekarang tahu berontak terus gitu ya. Karena mereka tidak berani kalau melebarkan bisnis ke tempat lain, takutnya nanti risikonya rugi dan sebagainya, malah nanti anak istrinya nggak bisa makan ya. Jadi ini bagian dari risk aversion. Kalau dalam sosiologi itu ada etika namanya risk aversion atau menghindari risiko ya. Bukan risk taker. Nah, bedanya dengan businessman itu risk taker. Kalau risk taker itu biasanya ini ada peluang bisnis apa di depan belum ditekuni oleh seseorang. Kita tahu kalau masuk di situ, belum tahu juga pasarnya kayak apa, tapi saya masuk situ, saya bangun, kemudian pasarnya akan mengikuti.
Ya, contohnya adalah Gojek itu. Tidak pernah ada orang memikirkan sampai kemudian Pak Nadil Makarim itu bikin Gojek. Itu adalah bagian dari kewirausahaan. Dan sekarang bisnisnya bukan lagi miliar tapi triliun itu nilainya. Ya, bukan hanya Gojek ya, ada Bukalapak misalnya yang sekarang sudah melantai di bursa efek dan seterusnya. Dulu dikembangkan, atau Anda tahu sejarahnya Facebook ya, Mark Zuckerberg. Kemudian Anda tahu sejarahnya Bill Gates ya, membangun bisnis kecil-kecilan dari garasi gitu ya. Itu adalah bagian dari kewirausahaan ya, dari yang kecil kemudian mengembang jadi besar. Nah, unit-unit bisnis skala kecil ekonomi lokal ini biasanya menghadapi restriksi tentang bagaimana berwirausaha skala besar. Kecuali kayak Pak Bebek Slamet tadi ya. Itu luar biasa itu ya Pak Bebek Slamet itu. Pedagang kecil tapi kemudian dia memberikan lisensi kemana-mana untuk mendirikan Bebek Slamet di seluruh penjuru kota di seluruh Nusantara ini. Ya, dan Anda pergi ke Bebek Slamet di Bogor, di Jakarta, di Bandung, di Cirebon, di Semarang, di bahkan mungkin di Balikpapan gitu ya, di Kalimantan, di Makassar, rasanya sama gitu ya. Nggak kalah dengan standarnya Kentucky Fried Chicken misalnya ya, atau McD misalnya. Ini bagian dari kewirausahaan. Saudara sekalian, itu tadi kompleks yang human ya, dan di non human ini bisa lebih kompleks lagi persoalannya dengan sumber daya alam ya. Biasanya tidak ada akses ke dalam resources alam, natural resources, masalah tanah. Supaya Anda tahu, sektor informal itu kebanyakan mereka bekerja di pinggir-pinggir jalan ya, warung-warung soto Lamongan dan sebagainya, itu sebetulnya ilegal. Karena apa? Karena trotoar itu tidak diperbolehkan untuk berdagang, untuk berjualan. Tapi mana ada gitu ya soto Lamongan yang cukup modal membeli tanah yang luas untuk didirikan warung-warung tenda soto Lamongan misalnya. Mereka ya terpaksa ya berjualan di pinggir-pinggir jalan. Ilegal ya, memang ilegal gitu ya. Tapi pemerintah kita kan masih memberikan toleransi supaya mereka bisa hidup. Ya sudahlah ya, dipinggirkan gitu ya. Kalau Anda lihat yang di pinggir-pinggir jalan ya, soto ayam, kemudian mie ayam, mie bakso, apalagi yang digeret itu ya, bubur ayam ya, dan seterusnya itu biasanya adalah tidak punya akses terhadap lahan dan ruang, sehingga kemudian mereka ya jualan di mana saja gitu ya, sedapatnya tempat yang agak bagus. Nah, memang kemudian dia memberikan risiko pada lalu lintas yang tersendat dan seterusnya. Saudara sekalian, modal bangunan mesin biasanya old fashion, teknologinya tertinggal, ya. Kemudian kemampuan finansial biasanya lemah karena tidak punya basis yang kuat dari perbankan, dan tipe teknologi juga demikian old fashion dan sederhana. Ini adalah kompleks persoalan yang dihadapi oleh bisnis skala kecil atau bisnis skala kecil lokal. Baik, saya kemudian masuk ke tantangan bisnis dalam tantangan-tantangan dalam pengembangan mazhab atau pendekatan pengembangan bisnis ekonomi lokal berdasarkan sumber daya ekonomi. Namun sebelum saya detail ke poin kedua, barangkali Anda ada yang ingin bertanya, silakan. Anda langsung saja lah, nggak usah resign atau apa, silakan. Langsung bicara aja. Adakah pertanyaan tentang modal yang non-human dan human? Halo, pada tidurkah? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, good. Belum ada gitu. Kalau belum ada, bilang belum ada ya, supaya saya nggak nunggu ya. Baik, saya lanjut ya. Sekarang nomor 2. Tentang tantangan dalam pengembangan. Ya. So sekalian, kalau kita bicara bisnis ekonomi lokal, bisnis unit-unit bisnis skala kecil ya, maka apa yang kemudian terasakan oleh kita itu adalah kemiskinan. Kemiskinan, atau paling tidak ya kesederhanaan lah ya. Tetapi memang sangat terasa seperti ini ya.
Kalau Anda nggak usah jauh-jauh ke tempat lain lah. Mungkin di sekitar Anda dapati orang yang jualan bakso yang didorong, atau somai yang didorong, atau bubur ayam yang didorong pakai gerobak, atau mungkin pakai sepeda gitu ya. Coba ikuti kemana mereka itu tinggal. Ya, biasanya mereka tinggal di tempat-tempat yang sangat sederhana, ya. Dan boleh dikatakan kurang layak lah dari sisi standar dan syarat kesehatan. Kalau Anda pergi ke Jakarta dan Anda mendapati perumahan di pinggir-pinggir kali yang jelas rumah di pinggir kali itu menyalahi undang-undang, ya, karena pinggir kali harusnya adalah pinggir kali untuk bernafasnya air meluap, air surut dari sungai yang bersangkutan. Tetapi karena tidak ada lagi tempat untuk tinggal yang murah, dan mereka ini biasanya migran dari desa ke kota, akhirnya mereka tinggal di pinggir-pinggir sungai dengan risiko kebanjiran. Ya memang begitulah. Bukan hanya kebanjiran, bahkan mungkin terendam dan ikut hanyut kena air, dan mungkin bisa saja hilang tertelan air yang banjir dan arusnya deras. Hidup mereka sangat berisiko, dan hidup mereka di batas keamanan yang sangat fragile, ya. Jadi di dalam studi nanti kalau Anda dapati skripsi mahasiswa SKPM, ya, ini ada konsep vulnerability, ya. Nah, ini mahasiswa yang saya bimbing biasanya meneliti tentang vulnerability. Jadi economically vulnerable dan mereka ini sedikit saja ada guncangan mereka langsung jatuh. Tapi juga environmentally vulnerable karena dia hidup di daerah-daerah yang sangat membahayakan. Sedikit saja ada banjir mereka kemudian sakit, kemudian berisiko terkena dampak dari kehancuran lingkungan dan sebagainya. Ya, nah itu semua bisa diukur itu, ya. Biasanya bimbingan saya mengukur tentang vulnerability itu, lalu setelah diukur lalu bagaimana ada indeksnya kita bangun, ya. Indeksnya mahasiswa KPM banyak itu yang suka mengukur indeks namanya livelihood vulnerability index, ya. LVI, ya. Itu bisa diukur. Anda bisa lihat di skripsi mahasiswa SKPM. Lalu oke, ini masalahnya. Kalau ini masalahnya, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau ini masalahnya, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi dari situ bisa ketahuan. Nah, tapi tanpa perlu diukur secara detail pun, ini hidup seperti ini sangat vulnerable, ya. Rentan terhadap banjir, rentan terhadap penyakit, ya. Rentan terhadap penggusuran, karena memang ini di sebelah sananya ini kan, supaya Anda lihat, itu kan kereta api, ini mereka dijepit oleh jalan kereta api dan sungai, ya. Nah, ini di Jakarta biasa begitu Anda lihat, ya. Dan mereka terpaksa menghuni kawasan yang tidak legal sebetulnya karena tadi hidupnya sangat terbatas, segala macam sangat terbatas. Nah, penampilan ekonomi lokal, ekonomi skala kecil yang belum disentuh oleh teknologi, belum disentuh oleh modal, belum disentuh oleh keterampilan dan sebagainya, ini bisa Anda lihat representasinya di pasar tradisional seperti ini, ya. Saya kira di kota manapun Anda akan dapati situasi seperti ini. Kalau Anda katakan kumuh, Pak, ya memang kumuh. Ya, compang-camping, Pak, ya memang compang-camping. Anda lihat dari atapnya saja ada yang plastik, ada yang dari terpal, ada yang dari seng, macam-macam lah, ya. Kemudian jualannya juga ada yang dionggok di jalan, di tanah, di lantai gitu, ya. Yang tentu itu pasti juga berisiko karena kemudian kena air kotor, terserang penyakit, kemudian itu yang Anda konsumsi, ya. Anda makan itu, ya, ada sayur mayur, ada singkong, ada segala macam. Ada yang ditaruh di atas dengan sederhana dan sebagainya. Mungkin orang-orangnya juga nggak cuci tangan, melayani campur antara memarut kelapa dengan melayani orang
pembelian, uangnya pun kucel biasanya yang diperdagangkan di tempat seperti ini. Jadi ada persoalan kewirausahaan, ya, persoalan pembangunan, dan mereka sendiri, ibarat kata mereka berjuang sendirian. Ya, ditemani oleh pemerintah tentunya, ya. Tetapi mereka dibutuhkan oleh orang-orang kota ini. Ya. Sayur mayur ini siapapun butuh setiap hari. Tapi mereka berjuang sendiri, artinya tidak terkait dengan sebuah perusahaan besar atau apapun. Mereka hanya menjalani apa yang harus dijalani pada hari itu. Kemudian tantangan ketiga, bagaimana sih sebetulnya kemitraan harus dilakukan? Ini kalau Anda pergi ke Jepara, Jepara hari ini memang sudah berbeda sekali dengan Jepara puluhan tahun yang lalu. Kalau Anda lihat di Jepara, itu tiap hari puluhan kontainer, ya, puluhan, mungkin bukan lagi puluhan, ya, ratusan kontainer itu berderet itu untuk menunggu upload dari furnitur ini, dan apakah itu kursi, apakah itu meja, ataukah itu hanya hiasan dinding dan sebagainya, itu tiap hari diupload, diekspor ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, ya. Pertanyaannya adalah mengapa mereka bisa berhasil seperti itu, ya? Salah satunya adalah kemitraan. Ya. Mereka bermitra, mereka berhimpun dalam koperasi, mereka berpartner dengan bisnis besar, industri furnitur, ya. Jadi orang-orang yang skalanya bisnisnya skala kecil seperti ini, ada yang khusus membuat, kalau Anda pergi ke Jepara, ya, ada usaha kecil yang khusus membuat kaki meja. Kerjanya membuat kaki meja saja, ukurannya sudah ditetapkan, ya, oleh perusahaan. Ada yang khusus membuat kalau ini kursi itu bahan baku kursi ini seperti ini aja. Ya, nanti ada yang finishing dan sebagainya, itu lain lagi orangnya. Dan seterusnya. Ini bagian dari bagaimana kemitraan itu dibangun di dalam bisnis usaha kecil. Nah, saudara sekalian, kalau kita kemudian melihat tantangan-tantangan tadi, maka setidaknya ada tiga perspektif cara pandang atau mazhab yang bisa kita bangun untuk membuat agar bisnis skala kecil itu tidak vulnerable, bisa berdiri dengan tegak lah gitu kira-kira, ya. Paling tidak bisa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang menghempaskan gitu kira-kira. Maka tiga paradigm, tiga mazhab atau tiga cara pandang ini adalah, yang pertama adalah mazhab competitiveness. Apa itu competitiveness? Jadi basisnya adalah individu-individu itu harus dihela kehebatannya, diberikan training, diberikan penguatan pendanaan, diberikan penguatan alat dan teknologi. Ya. Kemudian mereka diminta untuk bersaing dengan produk lain, ya, sampai kemudian mereka bisa berdiri tegak setara dengan produk yang lain. Nah, banyak UKM yang dibangun menggunakan mazhab kompetisi ini. Jadi kompetisi tetapi tidak saling dibenturkan, saling membunuh, ya, tetapi artinya dia ditumbuhkan keunggulan competitiveness-nya, ya, keunggulan competitiveness-nya. Ya, misalnya UKM Emping gitu, ya, tadi yang saya sebut, ya. Emping di Pandeglang itu punya pasar khusus gitu, ya, yang tidak bisa dimasuki oleh emping yang lain gitu, ya. Ini beda lagi nanti Anda bercerita tentang emping dari Aceh, ya. Itu emping juga, itu beda itu, ya. Jadi ada kompetisi, ada competitiveness yang dibangun. Kemudian UKM Keripik Sanjay, ini salah satu mahasiswa bimbingan saya sekarang sedang menyusun penelitian ini karena rumahnya di daerah Bukit Tinggi, jadi Pak, saya mau meneliti tentang industri kecil kerupuk Sanjay. Ya,
keripik, bukan kerupuk ya, keripik dari singkong itu. Ya. Kemudian UKM Soto Lamongan tadi ya, beberapa mahasiswa sudah meneliti ini Soto Lamongan. UKM tenun ikat di NTB ini kaitannya dengan perempuan ya. Dan selalu punya pasar yang tidak tergantikan tenun ikat NTB ini. UKM Graboh Kasongan dan seterusnya. Yang kedua adalah mazhab inclusivism partnership, kemitraan ya. Jadi unit-unit bisnis yang skalanya kecil diorganisir dan disatukan dalam kelompok yang kemudian diintegrasikan ke dalam unit bisnis skala besar. Ya, dasar filosofinya adalah inklusivisme itu kebersamaan. Artinya kalau bersama-sama maka kita bisa gitu kira-kira ya. Kebersamaan antara unit bisnis kecil dan bisnis skala besar. Dan ini model ini dipakai luar biasa oleh pemerintah dalam mengembangkan bisnis-bisnis kecil di pedesaan. Sejak zaman Orde Baru, sejak zaman pemerintah Pak Harto ya sampai hari ini. Ya, contohnya adalah pola perkebunan inti rakyat, PIR kelapa sawit, PIR karet ya. PIR, pokoknya perkebunan inti rakyat lah, sebut apa nama perkebunannya, banyak sekali modelnya menggunakan PIR ya. PIR ya di luar Jawa ini terutama di PIR ya. Kemudian ada juga ke pesisir utara Jawa Timur ya. Anda akan mendapati banyak sekali tambak-tambak udang menggunakan pola TIR ya, tambak inti rakyat. Jadi ini yang tadi disinggung oleh buku yang tadi saya sebut ya, small farming big business. Jadi ada small farming yang banyak kecil-kecil gitu, kemudian disatukan menjadi satu dengan sebuah unit bisnis yang besar. Mengapa Pak harus dilakukan seperti itu? Salah satu argumennya adalah petani kecil itu biasanya memproduksi bahan baku. Perusahaan besar biasanya mengolah dan kemudian mengkonek produk itu ke negara tujuan ekspor. Contoh yang paling mudah adalah PIR teh, ya, teh. Anda semua minum teh ya. Teh bukan teh hijau tapi teh hitam, ya, teh hitam. Teh itu di Jawa Barat itu dihasilkan oleh petani-petani teh skala kecil yang mungkin luasannya nggak lebih dari 1 hektar ya, kecil-kecil ya. Daun teh, pucuk teh itu. Kemana kemudian pucuk teh itu pergi? Pergi ke pabrik ya, miliknya PTP atau miliknya swasta besar. Karena satu unit pabrik pengolah teh itu menggunakan teknologi fermentasi dan packaging dan sebagainya yang standar, yang sangat tersertifikasi, itu mahal sekali ya. Satu pabrik biaya harganya bisa ratusan miliar atau bahkan triliun ya. Petani kecil nggak mungkin membuat pabrik teh hitam yang seperti itu ya, sehingga kemudian harus big business yang melakukan itu. Tapi big business ini tidak punya sumber daya teh, sumber daya pucuk tehnya datang dari petani ya. Lalu diolahlah itu pucuk teh peko dari para petani kecil yang jumlahnya ribuan itu ke pabrik besar yang jumlahnya mungkin di satu kotanya satu gitu ya. Dan pabrik ini yang mengolah, kemudian packaging, kemudian nanti dia mengekspor menggunakan pesawat, menggunakan kargo di kontainer, dikapalkan sampai ke Eropa ya. Supaya Anda tahu, peminum teh yang paling besar di Eropa itu Inggris. Dikirim ke Inggris. Jadi teh hitam yang Anda beli di supermarket itu adalah teh rakyat itu. Ya. Tetapi yang membuat teh itu menjadi hitam dan packagingnya bagus-bagus itu pabrik besar. Ya, supaya Anda tahu kualitas teh hitam kita ini bagus ya. Bisa bersaing dengan teh hitam dari India. Ya. Saingan kita India teh itu ya, dan yang Anda minum ya itu teh hitam mungkin untuk kualitas dalam negeri ya. Kalau untuk yang keluar negeri jauh lebih bagus lagi kualitasnya, karena biasanya consumers di Eropa itu rewel ya, sangat
masalah kualitas itu sangat dipentingkan. Nah, mazhab inklusivisme ini dipakai untuk dipakai sampai hari ini di seluruh Indonesia. Ya, di perunggasan Anda dapatkan pir unggas, ya, pir unggas. Supaya Anda tahu ya, ayam yang Anda makan itu bukan ayam yang Anda beli yang di supermarket itu biasanya dikembangkan oleh para peternak kecil, ya, skalanya mungkin 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 ekor gitu ya. Dari mana itu pakan dan dari mana itu old chick-nya, ya, kutuknya itu anakan itu yang mensuplai adalah perusahaan besar, ya. Jadi anakannya yang mensuplai adalah perusahaan besar, pakannya itu sudah standar dengan nutrisi yang sangat standar, dibikin secara masif oleh perusahaan besar, kemudian disuplaikan ke peternak kecil yang skalanya mungkin 10.000 atau 20.000 ekor gitu ya. Setelah 2 bulan atau berapa hari kemudian cukup matang usia ayam itu, lalu disembelih di tempat penyembelihan ayam, kemudian dagingnya dijual di supermarket. Maka itu kualitasnya seragam biasanya, ya. Rasanya pun seragam. Itu adalah bagian dari bagaimana inklusivisme antara bisnis kecil, peternak kecil, ya, tadi petani teh dengan perusahaan teh besar, ini peternak kecil dengan perusahaan deolcik dan pakan, ya, dan kemudian bermitra dengan supermarket. Ini adalah bagian dari sistem ekonomi skala kecil supaya mereka bisa hidup. Yang ketiga adalah mazhab environmentalism, ya, supaya Anda tahu hari ini banyak sekali didorong, ya. Pemerintah mendorong bisnis jasa lingkungan. Jadi yang dijual itu bukan produknya, bukan goods-nya, tapi services-nya. Tapi services-nya juga bukan services dalam bentuk tenaga, tetapi jasa lingkungan, ya, jasa lingkungannya. Nah, sekarang sedang marak ini dibikin namanya desa wisata, ya. Setiap desa itu di-push, dihela, didorong supaya punya sesuatu yang menarik sehingga dikunjungi oleh wisatawan. Lalu wisatawan milenial kan butuhnya cuma foto untuk Instagram gitu ya. Foto di situ lalu mungkin bayar 1.000-2.000 rupiah untuk biaya masuk gitu ya ke tempat yang instagramable itu. Lalu itu menjadi pendapatan. Artinya ekonomi di-generate bukan dari mengeksploitasi resources dalam bentuk materi yang dijual, ya, tetapi pemandangan, ya, pemandangan alam dan seterusnya. Ini adalah bagian dari yang kita sebut sebagai modern environmentalism business gitu ya. Contohnya banyak sekali ya, kalau Anda pergi ke Gunung Kidul itu ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa Ekowisata Penggok itu di Jawa Tengah. Kalau di daerah Jawa, di daerah DIY itu ada BUMDes Ekowisata Gua Pindul, ya. Kemudian mahasiswa KPM ini Himasyira ini dalam waktu dekat akan pergi ke Ngagleran, ya, di sebuah gunung purba di di Gunung Kidul. Dia akan sejumlah mahasiswa ini mau bikin video untuk difilmkan secara dokumenter. Saya lupa namanya persisnya. Ngaglelaran. Ngelanggeran, Pak. Ngelanggeran, ya. Agak susah itu ya. Jadi itu juga diusahakan oleh masyarakat sekitar, ya. Dan yang dijual adalah pemandangannya, ya. Dan itu sangat eksotis, ya, sangat eksotis sehingga banyak orang bisa menikmati pemandangannya. Oke, good. Jadi 3 mazhab ini ya, nanti Anda ingat-ingat. Nomor 3, bagian 3 adalah pola organisasi produksi, pengembangan ekonomi lokal di Indonesia dan juga di negara-negara dunia ketiga, ya. India, Malaysia itu bagian dari dunia ketiga. Apa itu organisasi produksi? Ya, ini definisinya dulu ya. Organisasi produksi adalah
cara pengorganisasian berbagai faktor produksi. Itu aja sudah, ya. Namanya juga how to organize kan. Nah, jadi tadi Anda sudah diperkenalkan oleh saya 8 faktor produksi yang yang menggumpal di 2 gugus ya. Gugus yang pertama adalah human resources dan gugus kedua adalah non human resources. Jadi non human resources dan human resources itu diorganize ya. Diorganize itu ya artinya diatur-atur lah ya. Mau memakai apa ya. Contohnya tadi bisnis soto Lamongan lagi-lagi yang paling mudah ya. Non human resources-nya ada alat, ada tenda, ada bahan baku, ada modal. Kemudian human resources-nya ada tukang masak, ada orang yang melayani para konsumen. Itu diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bisnis soto Lamongan atau nasi uduk yang kemudian bisa dinikmati oleh para konsumen. Yang kedua, organisasi produksi dapat juga dipahami sebagai cara mengintegrasikan unit-unit bisnis. Jadi unit-unit bisnis yang berbeda-beda, yang terpisah-pisah dijadikan satu. Contohnya tadi teh tadi ya, saya sudah sebutkan teh hitam tadi ya, itu adalah cara mengintegrasikan petani-petani kecil gitu ya. Kemudian petani-petani kecil teh, kemudian tehnya diolah di bisnis besar, lalu kemudian dihasilkan teh hitamnya diekspor ke Inggris. Jadi contoh yang kedua tadi tentang ternak ayam tadi ya, itu adalah bagian dari organisasi produksi dengan pemahaman adalah cara mengintegrasikan unit-unit bisnis ke dalam sebuah satu kesatuan organisasi produksi yang terintegrasi. Ya. Nah, dengan 2 pengertian ini, maka kemudian kita punya 3 pola organisasi produksi utama dalam pengembangan ekonomi lokal. Ya. Jadi berbasiskan 2 pengertian ini, pengertian pertama dan kedua dalam slide ini, maka kemudian kita bisa mengenali 3 pola organisasi produksi. Ya. Yang pertama, itu yang kita sebut sebagai pola organisasi produksi integrasi vertikal. Ya, Pak, apa itu integrasi vertikal? Ya tadi pola PIR tadi ya, pola PIR teh, kemudian pola PIR unggas ya, yang contohnya sudah saya tunjukkan tadi, sudah saya kemukakan, itu adalah bagian dari contoh integrasi vertikal. Pak, kok dikatakan vertikal gimana sih? Ya karena ada hierarki seolah-olah yang di atas lebih besar, lebih canggih, lebih high tech dibandingkan yang di bawah ya. Misalnya petani teh ya, petani teh itu kan modalnya ya cuma tanah, kemudian kebun teh, pupuk, pestisida barangkali gitu ya, sama tenaga kerjanya petani yang tiap hari memetik teh. Ya. Lalu di atasnya, vertikal ke atasnya ada pabrik teh. Pabrik teh ini, pabrik pengolah teh hitam ini kan biasanya canggih ya, pakai semuanya well computerized, kemudian mesinnya juga biasanya diimpor dari tempat lain ya. Kemudian menggunakan prosedur prosedur biologi kan untuk fermentasi dari daun yang warnanya hijau menjadi hitam, itu ada proses fermentasi bioteknologi yang canggih gitu ya. Kemudian ada proses-proses standarisasi produk makanan ya, harus izin dengan Badan POM, BP POM, Badan Badan POM ya, yang biasanya memberikan izin untuk obat dan makanan ya. Jadi canggih di atasnya ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai organisasi yang integrasi yang vertikal ya. Dan biasanya yang bekerja di pabrik yang besar tadi adalah ya lulusan IPB ya. Nah, petaninya dari bawah. Nah, supaya Anda ingat ya, Anda harus ingat mata kuliah ini menghargai para petani kecil itu. Jadi nanti kalau Anda bekerja di pabrik besar, industri besar, katakanlah seperti pengolah teh hitam atau kemudian tadi pengolah produser DOC ya, DOC atau pakan ternak ya, perusahaannya besar di berbagai kota di Indonesia. Anda harus ingat bahwa perusahaan-perusahaan besar ini hanya hidup
jika dan hanya jika yang kecil-kecil di bawah tadi, petani teh misalnya atau peternak kecil ya, itu hidup juga. Ya, kalau mereka tidak hidup maka perusahaan besar ini juga akan mati. Kalau di perusahaan sawit juga demikian. Perusahaan sawit yang skala besar itu hanya hidup kalau pengolah CPO ya itu hanya hidup kalau ada petani-petani kecil yang ada di sekitarnya. Jadi ini yang kita sebut sebagai integrasi vertikal ya. Polanya ada peer, ada bapak angkat ya. Kalau peer itu di perkebunan peternakan, kalau bapak angkat itu di industri biasanya ya, itu bapak angkat ya. Kenapa kok dia disebut bapak angkat ya? Itu gampangnya sajalah supaya diingat gitu ya. Ada bapaknya itu pabriknya, anak angkatnya itu adalah para pengrajin atau industri-industri kecil di bawahnya. Ini biasanya dikenal di industri mobil, industri motor ya, itu biasanya menggunakan pola bapak angkat ya. Agar Anda tahu motor yang Anda kendarai itu kan peritilan-peritilan kecil-kecilnya itu tidak semuanya diproduksi oleh perusahaan Jepang ya, Yamaha, Suzuki, Kawasaki itu. Ya, kalau cuman sekrup, cuman kampas rem itu yang membuat mungkin bukan perusahaan itu, yang membuat adalah industri-industri kecil, tetapi quality control dan quality assurance-nya itu datang dari perusahaan besar, gitu kira-kira. Ya. Lalu ada pola cottage industry, ya, pola cottage industry. Pabrik garment misalnya, ya, jangan salah ya, jaket yang Anda pakai atau baju yang Anda pakai itu kalau diproduksi dalam jumlah ratusan ribu, apa semuanya harus diproduksi di satu pabrik? Tidak ya. Mungkin ada industri-industri kecil yang hanya memproduksi kantong baju saja. Ya, dia tiap hari bikin kantong baju. Ada yang bikin kancingnya saja. Tiap hari bikin kancing ya. Ada yang hanya lengan sebelah kanan saja. Tiap hari bikin lengan sebelah kanan. Ada yang membuat lengan sebelah kiri saja. Industri kecil seperti itu digabungkan, produknya kemudian nanti oleh industri besar disatukan. Ya. Tentu dengan pengawasan quality control yang ketat, sehingga kemudian begitu digabung menjadi baju yang indah dan baju yang mudah didapatkan di pasar dan harganya terjangkau. Jadi ini yang kita sebut sebagai cottage industries. Ya. Kemudian pola putting out system juga demikian. Ya. Jadi putting out system ini biasa terjadi di industri makanan. Ya. Kalau Anda lihat sebuah toko makanan, toko oleh-oleh ini yang paling mudah ya, toko oleh-oleh itu ya. Oleh-oleh itu ada kerupuk, ada dodol, ada gorengan, ada kacang, ada macam-macam itu kalau Anda pergi ke suatu tempat di tempat wisata itu. Itu biasanya suppliernya datang dari mana-mana ya, yang jualan khusus kacang goreng itu ya kacang goreng yang yang mensuplai kacang goreng khusus mensuplai kacang goreng. Yang mensuplai kerupuk itu khusus mensuplai kerupuk. Yang mensuplai dodol khusus bikin dodol. Artinya apa? Berdirinya sebuah bisnis yang namanya pusat oleh-oleh itu di bawahnya itu banyak sekali industri-industri kecil makanan yang mensupportnya. Kalau Anda ingin meneliti ini menarik ya di Bandung, di kota-kota wisata di Jogja itu biasanya sangat banyak Anda temukan fenomena ini ya. Pola TIR tambah inti rakyat atau tebu rakyat intensifikasi ya TRI itu juga sama. Jadi saudara sekalian, Anda nanti kalau KKNT atau Anda penelitian, tolong melihat petani, melihat industri kecil itu dalam konteks pola pengorganisasian seperti ini ya. Tidak seragam. Ya, saya ingin katakan sekali lagi, setiap bisnis kecil yang ada di lokal itu memiliki atau terintegrasi atau terikat oleh pola organisasi produksi yang tidak seragam. Yang tidak seragam, ya. Jadi beda sekali, ya. Peternak, petani teh, petani tebu, petani tambak, kemudian industri baju, macam-macam yang Anda sebut sajalah. Itu punya pola organisasi produksi yang sekali lagi tidak seragam. Dan ini menjadi bagian dari penelitian yang menarik sebetulnya. Kalau Anda ingin melitinya ya.
Yang kedua, pola organisasi produksi integrasi horizontal. Yang ini lebih mudah dipahami lah, ya. Para pengrajin yang sama kemudian bikin koperasi, ya. Misalnya tadi koperasi koperasi industri keramik, ya. Para pengrajin keramik yang macam-macam bentuknya dan desainnya, macam-macam skalanya, tapi tetap skalanya sebenarnya kecil saja. Lalu berhimpun membentuk koperasi. Supaya apa? Supaya kemudian mereka bisa mendapatkan akses pasar, koperasinya mentransport produknya ke kota tujuan dan seterusnya, ya. Ini ada yang kita sebut sebagai kube juga, ya, pola kube. Kube itu usaha bersama, itu sebetulnya one step before koperasi, ya, karena kube itu biasanya belum disahkan oleh notaris gitu. Kalau sudah disahkan oleh notaris, punya pengurus, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, jadinya koperasi. Ini yang kita sebut sebagai pola integrasi horizontal. Anda boleh melihat nanti mana yang lebih kuat atau lebih resilient gitu, ya, bisnis yang dibangun, bisnis kecil yang dibangun menggunakan integrasi horizontal atau integrasi vertikal. Tapi catatan saya, apakah itu horizontal, apakah itu vertikal, pemerintah dua-duanya mendukung dua pola ini, ya. Dua-duanya mendukung dua pola ini. Tetapi yang paling banyak memang, yang paling banyak itu adalah integrasi vertikal. Ini yang paling banyak dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian, ya, Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, ya. Jadi kalau boleh saya sebut, ya, Kementerian Pertanian ini paling banyak membangun integrasi vertikal ini, ya. Apakah itu di produksi produk karet, kelapa sawit, kemudian ternak ayam tadi, ya, ternak sapi bahkan juga, kemudian susu juga demikian, kemudian teh tadi, ya. Kementerian Pertanian paling suka membangun menggunakan integrasi vertikal. Nah, Kementerian Perindustrian juga ini menggunakan ini, tetapi kemudian Kementerian Koperasi, nah ini suka membangun ini, Kementerian Koperasi, ya, Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan ini suka, ya, artinya ada koperasi warteg misalnya, ya, yang sekarang sering Anda temukan itu, ya, Tegal Jaya, ya, koperasi warteg Tegal Jaya, ini bagian dari ini. Jadi Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi ini lebih suka menggunakan pendekatan integrasi horizontal. Tapi Kementerian Pertanian, walaupun Kementerian Pertanian juga mendorong koperasi, Anda lihat, ya, ada koperasi pertanian dan sebagainya, tapi sering menggunakan yang integrasi vertikal. Nah, yang menarik adalah adanya yang ketiga, yaitu integrasi spasial, ya. Ini contohnya adalah para pengrajin mukena, ya, baju-baju koko, baju muslim yang dikembangkan di Tasikmalaya. Itu koneksinya itu dengan pasar Tanah Abang, ya. Jadi ini ada hubungan network antar kota gitu, ya. Yang kemudian network itu antar pedagang, ya, networknya antar pedagang, ya, pedagang dan pengrajin, ya. Sering juga ada koperasi di Tasik dengan koperasi di Tanah Abang, ya. Jadi mereka bekerja sama lalu membuat pasar itu menjadi lebih masif dan ekspansif, ya. Nah, pola jejaring kerjasama antar BUMDes itu juga sering kita dapatkan, ya, BUMDes. Saudara sekalian, ini contoh solusi ini, saya kira slide terakhir sebelum kita akhiri. Ini adalah contoh bagaimana berdasarkan studi. Jadi Anda yang mahasiswa, mungkin Anda yang belajar ELKS sekarang ini sudah bisa merancang-rancang, mereka akan melakukan studi tentang, barangkali Anda tertarik pengembangan bisnis usaha kecil ini, ya. Banyak sekali studi sudah dilakukan. Ini contohnya adalah studi yang dilakukan oleh LIPI di BUMDes Ekowisata Penggok di Jawa Tengah, kemudian UMKM Keramik di DIY, ini juga studi oleh tim LIPI, kemudian UKM Bordir Tasikmalaya, ini Jamilah, ini bimbingan saya dengan Bu Titik Sumarti ini, ya, di Tasikmalaya, kemudian UKM Pecel Lele ini juga diteliti banyak oleh LIPI, kemudian ini
jaringan apa namanya pertambakan rakyat udang di Delta Mahakam. Ini Saudara Lenggono, ini mahasiswa saya bimbing ya untuk meneliti itu. Nah, Anda bisa lihat pendekatannya ya. Kalau ekowisata jelas tadi menggunakan modern environmentalism, jadi menjual jasa lingkungan ya. Kalau keramik ini menggunakan unit-unit bisnis kecil, kemudian jualannya adalah barang tentunya barang seni. Bordir ini jualannya adalah barang untuk pakaian gitu ya. Unit-unitnya semuanya kecil ini ya. Ini semua unit-unitnya kecil ya. Kecil itu gimana sih Pak? Ya skala rumah tangga lah. Atau kalaupun punya tenaga kerja ya tenaga kerjanya nggak lebih dari 100 orang gitu ya. Mungkin 10, mungkin 15 gitu ya. Ini semua kecil ya. Kemudian soto Lamongan jelas kecil karena Anda lihat itu satu unit jualan di street food itu paling 3 orang yang jualannya. Kemudian pertambakan juga demikian tidak banyak ya. Nah, ini mazhab-mazhab teoretiknya ada. David Ricardo itu penganjur competitiveness tadi ya. Saya tadi kan katakan ada menggunakan model competitiveness. Nah, ini penganjurnya adalah ekonom namanya David Ricardo ya. Competitiveness. Atau menggunakan kewirausahaan harus dimajukan. Ini penganjurnya adalah Joseph Schumpeter namanya ya. Atau menggunakan model-model livelihood ya, Frank Ellis gitu. Jadi ini nafkah yang bisnis kecil itu adalah untuk mencari nafkah, untuk survive gitu ya. Ini ide-idenya Frank Ellis ya, Everett Lee, ya, Alejandro Portes ya. Atau menggunakan tadi kemitraan tadi ya, integrasi vertikal tadi ya. Nah, pendekatan integrasi vertikal itu menggunakan pendekatannya James C. Scott ya. Menggunakan James C. Scott. Kata kuncinya adalah kemitraan. Kata kuncinya adalah patron klien ya, saudara sekalian. Nah, ini banyak catatan yang saya juga tuliskan. Saya kira saya tidak perlu sebut satu-satu. Ini bisa Anda baca sendiri apa catatannya untuk BUMDes Ekowisata, untuk usaha keramik, usaha bordir, usaha soto Lamongan, usaha pertambakannya. Tapi intinya adalah bahwa ini contoh bagaimana mengembangkan ekonomi lokal, ekonomi kecil, bisnis kecil di pedesaan itu tidak bisa menggunakan rumus yang sama. Saya ulangi, tidak bisa menggunakan resep yang sama. Ya, jadi ini uniknya ya. Itu sebabnya saya sangat menganjurkan Anda bagi yang ada berada di kelas ini kalau ingin melakukan penelitian ya. Pak, saya tertarik dengan yang environmental bisnis, oke, silakan ya. Bisnis ekowisata itu khas. Karena yang dijual adalah jasa lingkungannya ya, air terjun, kemudian pepohonan ya, landscape dan seterusnya. Dan itu menghasilkan ekonomi yang cukup besar juga. Atau Anda akan mau Pak, saya mau melihat integrasi vertikal Pak di sektor pertanian. Oke, apa peternakannya atau pertambakan atau pertanian perkebunan atau terserah Anda mau lihat apanya. Intinya adalah pemerintah negara ini sangat komit mengembangkan bisnis kecil ini menggunakan berbagai macam pola dengan berbagai macam mazhab, berbagai macam cara berpikir, dan tentu kemudian kisah suksesnya juga aneka warna. Ya, tetapi bahwa sekarang ternyata mereka tetap berhasil hidup tidak terguncang oleh pandemi, ya, tidak terguncang oleh krisis-krisis ekonomi, itu wujud dari keberhasilan betapa kita bisa mensupport mereka, dan mereka juga punya etika kerja yang kuat untuk tetap bertahan hidup walaupun dalam keterbatasan yang tadi juga sudah saya sebutkan setiap hari dihadapi oleh mereka. Demikian saudara sekalian kuliah saya hari ini. Saya persilahkan bila ada yang ingin bertanya. Kita masih punya waktu 1, 2, 3 menit lah. Silakan. Silakan on cam ya, supaya saya bisa lihat Anda tidak tidur dalam kuliah ini. Ya. Silakan Anda menulis di kolom chat ya. Bagaimana? Ya, sekarang saya yang menantang Anda. Halo, on cam semua, on cam? Halo, semua on cam?
Tolong dibuka kameranya ya. Oke, baik. Sekarang tuliskan ya. Tuliskan apa kesan Anda terhadap bisnis skala kecil, ekonomi lokal skala kecil, dan bagaimana cara mengembangkannya. Apa kesan Anda dan bagaimana cara mengembangkannya. Silakan diketik ya di kolom chat ya, di kolom chat, di room chat ya. Ya, silakan diketik, masing-masing mengetik ya. Apa kesan Anda terhadap bisnis skala kecil dan bagaimana cara mengembangkannya. Tadi Anda sudah diberikan pelajaran competitiveness, inclusivism ya, dan seterusnya. Kemudian sudah saya berikan juga pola pengorganisasiannya menggunakan integrasi vertikal, menggunakan integrasi horizontal, ya, integrasi spasial. Ya. Coba saya ingin tahu bagaimana menurut Anda cara mengembangkan. Berikan contohnya ya, jangan hanya pengembangannya begini Pak ya. Jadi apa kesan Anda dan bagaimana cara mengembangkannya? Contohnya apa? Ya. Pak, contohnya adalah industri tahu misalnya. Pak, contohnya adalah peternakan bebek misalnya ya. Pak, contohnya adalah industri makanan kecil misalnya. Ya, coba saya ingin Anda tahu, saya ingin Anda mengetahui bagaimana cara mengembangkan bisnis skala kecil. Terima kasih semua. Saya akhiri. Semoga hari Anda menyenangkan hari ini dan semua sehat ya.